Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali lagi ke general reading. Kita akan mencoba tema ketika komunikasi kamu dan dia sudah terputus ya. Kehidupan kalian sudah berada pada jalannya masing-masing. Kita akan melihat apakah ada kesempatan atau peluang untuk kalian berdua bertemu atau kondisi dia saat ini setelah berpisah dari kamu. Oke, seperti biasa ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya, semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat kondisi dia setelah kalian berpisah. Di energi kartu pertama ada The Moon. Di sini saya merasakan ada sebuah ketakutan atau kecemasan yang terlalu berlebihan ya di dalam dirinya dia terhadap sebuah hubungan. Mungkin setelah kamu berpisah ya dengan dia merasakan suatu kehilangan yang cukup besar. Dan di sini rasa penyesalan itu datangnya terlambat karena kamu sudah mulai melupakan dan sudah mulai mencoba untuk menjauh. Dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang mungkin menjadi penyesalan terdalam dia ya, karena banyak hal yang ingin dia katakan, banyak hal yang dia ingin ungkapkan kepada kamu, tapi sepertinya dia ragu. Nah, energi keraguan inilah yang membuat kamu sepertinya selalu menerka-nerka perasaan dia. Nah, kali ini kamu udah lelah ya, sehingga kamu memang pergi menjauh. Dan kondisi dia ya, ketakutan akan semua hal, masa depan dia, pasangan dia ya, bagaimana ketika dia bertemu dengan seseorang yang baru, apakah seseorang itu bisa menerima dia apa adanya. Nah, energi inilah yang sepertinya tercermin saat ini ya. Selanjutnya ada Ten of Wands. Di sini saya merasakan ada sebuah beban ya. Beban ini sepertinya membuat dia sulit untuk melangkah. Saya merasakan energi beban ini juga sepertinya ya membuat apa yang dia lakukan sepertinya tidak fokus ya, mungkin pekerjaannya, mungkin keseharian dia ya, banyak hal yang sepertinya dia lakukan mengalami sebuah kesalahan. Nah, ini mungkin efek atau dampak dari rasa bersalahnya sama kamu ya. Apa yang sudah terjadi di antara kamu dan dia, mungkin selama ini kamu merasa dia sepertinya tidak ada beban, sepertinya melepaskan, ikhlas ya dengan semua keadaan, sehingga kamu di sini tersiksa sendiri. Ternyata tidak. Dia mungkin lebih tersiksa dari kamu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan itu ya, karena energi egonya tinggi. Terus di sini saya juga merasakan banyak hal ya yang mungkin dia rasakan ini tidak perlu kamu ketahui, dan inilah yang menjadi beban, tuntutan bagi dia yang selalu ingin terlihat perfect ya. Nah, perfeksionis dia ini akhirnya yang menyiksa dia ya. Banyak hal yang tidak bisa dia ungkapkan, banyak hal yang tidak bisa dia beritahu kepada semua orang bahwa ini loh kondisi dia, ini loh yang dia rasakan. Dia terjebak dalam situasi yang dia buat sendiri ya. Selanjutnya ada The Hangman. Di sini bisa dibilang dia masih menggantungkan harapan sama kamu. Dia masih berharap sama kamu. Tapi kamu sepertinya lelah ya dengan energi dia yang tarik ulur, energi dia yang mungkin kamu rasa ini adalah sesuatu hal yang harus kamu cukupkan. Nah, ketika kamu melakukan energi ketegasan, dia pusing. Dia sepertinya mencoba untuk melakukan berbagai macam cara untuk memanipulasi pikiran dia sendiri. Karena di sini dia merasa bahwa dia mungkin bisa
mendapatkan pasangan yang lebih dari kamu ya, lebih baik, lebih perfeksionis menurut dia ya. Namun di balik itu banyak hal yang dia pendam. Salah satunya ya dia masih berharap, masih mencoba untuk apakah ini bisa diperbaiki, tapi semua itu terhalang oleh egonya. Egonya sangat tinggi ya. Seseorang yang memiliki ego tinggi ini tidak bisa merasakan bagaimana ketulusan dari energinya kamu. Selanjutnya ada Tower. Ya, kehidupan yang dia jalani saat ini perlahan-lahan mengalami kehancuran ya. Ini bukan berarti kamu membalas semua energi rasa sakit hatinya kamu ya, kamu balas dendam, itu tidak. Tetapi semesta membalas semuanya. Apa yang dia lakukan, perlakuan yang dilakukan sama kamu akhirnya ya berbalik ke arah dia sendiri. Artinya ketika kamu sudah ikhlas, ketika kamu merasa oh ini adalah jalan yang terbaik untuk kamu berpisah dengan dia dan memaafkan semua kesalahan dia, semesta menjawab doanya kamu. Semesta sepertinya memberikan suatu pembelajaran yang luar biasa untuk hidup dia ya. Nah, inilah seperti yang saat ini dia hadapi atau dia rasakan, karena saya melihatnya energi dia ya kali ini baik kehidupan dia, keseharian dia, pekerjaan atau energi pertemanan ya. Nah, di sini perlahan-lahan sepertinya menjadi beban yang luar biasa. Semua yang dia bangun hancur dan ini adalah waktunya dia untuk merecycle ulang. Mungkin ada satu kesalahan yang harus dia sadari. Artinya Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk introspeksi diri ya, harus menilai apa yang sudah dia lakukan kepada orang lain bisa berdampak yang luar biasa bagi hidup dia. Ketika dia melakukan energi buruk ya, energi buruk itu kembali kepada dia. Hukum tabur tuainya tetap berlaku ya. Dan kamu ketika kamu sudah merasakan oke, ini harus dicukupkan ya, Tuhan membalas semua rasa sakit hatinya kamu, semua kebaikan kamu yang sudah kamu berikan ya kepada orang di sini, terutama mungkin seseorang yang pernah menjadi pasangan kamu, dan kamu sudah mencoba untuk setia, mencoba untuk melakukan yang terbaik ya versinya kamu, dan Tuhan atau semesta membalas semuanya. Selanjutnya ada Six of Pentacles. Di sini saya melihat ada indikasi ya, atau ada potensi dia juga mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Artinya semua aspek kehidupannya mengalami kemerosotan ya. Dan ini juga bisa menjadi pengingat bagi kamu. Ketika kamu melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada orang lain ya, akan ada banyak hal atau banyak cara Tuhan memberikan ujian. Nah, ini adalah salah satu ujian bagi hidup dia. Kali ini hidup dia seperti kehilangan arah ya. Banyak hal yang sepertinya merosot, banyak hal yang sepertinya Tuhan ajarkan bagaimana dia menyikapi ya, menyikapi semua hal, menyikapi banyak hal yang sepertinya Tuhan ingin tunjukkan baik kepada kamu juga kepada dia ya. Dan selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Di sini ada King of Swords. Ya, kejadian ini atau permasalahan ini ya mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kamu lebih berhati-hati ya, lebih untuk bersikap tegas terhadap diri kamu sendiri, terutama diri kamu sendiri yang selalu berada pada situasi dan kondisi yang seperti ini, ditinggalkan ya, energi disia-siakan. Nah, ini kamu harus belajar sepertinya melihat apa yang harus kamu lakukan, terutama ketegasan terhadap diri kamu. Ketika kamu sudah merasa tidak nyaman, ya kamu harus mengungkapkan itu. Jangan selalu menerima apa yang diperlakukan oleh orang lain ya, baik itu pasangan, rekan kerja juga di sini ya, atau dalam keluarga. Ketika kamu merasa tidak nyaman, ya kamu harus ungkapkan. Ketika kamu sudah melakukan semua hal yang baik dan tidak mendapatkan income juga yang baik ya, ya kamu boleh pergi dari situasi itu dengan tidak menyakiti orang lain ya. Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Ada King of Pentacles. Saat ini fokuskan diri kamu untuk memperbaiki semua hal.
ya fokus terhadap diri kamu dulu, karena selama ini waktu kamu tersita untuk sesuatu hal yang bisa terbilang sia-sia ya. Untuk seseorang yang kamu perjuangkan ternyata dia tidak memperjuangkan kamu. Artinya di sini fokus terhadap tujuan kamu. Apa yang sepertinya tertinggal di dalam hidup kamu, itu yang kamu harus kejar karena Tuhan memberikan kesempatan ya. Selanjutnya ada the word. Ketika kamu sudah mengikhlaskan, ketika kamu sudah memaafkan, Tuhan menghadirkan banyak kabar baik. Salah satunya ya mungkin kamu mendengar banyak hal ya tentang seseorang yang kamu fokuskan ini. Jadi ini bukan untuk menikmati energi yang tidak baik yang sudah Tuhan berikan kepada seseorang tersebut, namun kamu harus menjadikan pembelajaran ya. Tidak akan luput dari pandangan Tuhan ketika semua hal di dunia ini yang sepertinya baik buruknya kita lakukan. Artinya ada hukum tabur tuai di situ ya. Jadi ketika kamu sudah merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang sudah semestinya kamu lakukan, ya kamu seperti harus perlahan-lahan ya menata hidup kamu kembali. Artinya di fase ini ya, di energi kali ini kamu harus fokus terhadap diri kamu sendiri. Ya fokus dulu memperbaiki diri karena kebaikan akan datang ke arah kamu ya. Dan di sini kamu mendapat keadilan. Apapun yang sepertinya kamu lakukan, ya Tuhan adil sama kamu. Tuhan memberikan banyak kebaikan. Ya walaupun kamu disakiti, walaupun kamu merasa banyak hal yang sudah kamu lakukan, perjuangkan, tapi sepertinya sia-sia, ya Tuhan balas itu dengan versi terbaik yang akan hadir di hidupnya kamu. Dan di sini ada Princess of Cups. Saya melihat setelah ini aura kamu akan terbuka ya, aura kamu akan terlihat oleh lawan jenis terutama ya. Kamu sepertinya akan mengalami energi yang seperti lebih stabil, lebih dewasa, dan kamu akan mendapatkan energi seseorang yang mungkin setara sama kamu, selevel sama kamu ya. Banyak hal yang sudah kamu perjuangkan dan akhirnya Tuhan mendatangkan energi kebaikan terutama dalam hal pasangan. Artinya di sini adalah sebuah pembelajaran ya. Oke, kita akan melihat energi yang hadir kali ini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.